Camat, Bapak Kapako, dan seluruh jajaran Polres. Baik, dan untuk para penonton kita segera kembali ke kepada Bapak PLT yang mana telah memberikan fasilitas segala sesuatunya. satu nomor terakhir. Oh ya, awalnya saya membuat nama EO Indie Racing Organizer yang tadinya saya berangkatnya dari RC Racing Committee untuk kejuaraan balap. Dulu kita memang berdiri dengan BSMC Bintang Samudra Motor Club Purworejo, yang mana yang mempunyai itu almarhum Bapak Gunadi Suharso. Setelah itu, setelah berkembang dirasa berani, kami lantas memberanikan diri untuk membuat suatu EO yang mana kami melihat kalau di dunia balap motor sudah banyak sekali senior-senior kita yang sangat-sangat mumpuni. Makanya saya mencoba membuat suatu event di mana event grass track yang notabene suatu olahraga balap tanah menengah ke bawah. Setelah itu saya merasa tergugah, ini sebenarnya suatu peluang untuk membuat suatu kejuaraan balap tanah yang dalam artian membuat suatu balap motor tanah yang profesional, yang bisa diminati oleh pembalap, dari sponsor maupun dari penonton. Itu jadi saya memang lebih fokus ke dunia tanah, meskipun tidak menutup kemungkinan saya juga sering membuat suatu kejuaraan balap motor gitu. Jadi berdirinya Indie Racing Organizer itu tepatnya di tahun 2010. Setelah itu saya pertama kali membuat suatu kejuaraan gas track, yang mana saya sudah mulai berinovasi mengkombinasikan sirkuit gas track yang notabene sirkuitnya istilahnya ala kadarnya sudah kita padukan dengan sirkuit motocross, yang mana itu pertama kali saya di sirkuit Karangjati Semarang, yang notabene dulu kalau tidak salah starternya hampir 500. Terus itu bertepatan setelah hari raya, sempat saya itu sirkuit dan lokasi parkir yang membludak itu sempat memacetkan jalan dari Semarang Ambarawa, Semarang Solo, itu sempat macet total sampai mendapatkan suatu komplain dan bagaimana. Jadi memang itu pertama kali saya membuat event yang mana saya itu saat itu disupport oleh IRC, ban IRC dan helm GM saat itu saya baru dua
sponsor yang mau pertama kali saya membuat event grass track itu di Klepu Karangjati Semarang. Itu tepatnya sirkuit di pinggir jalan persis. Jadi saat itu sirkuit kita buat memang sirkuit yang mengkomunikasikan sirkuit grass track dan motocross. Memang saat itu handicap memang tinggi-tinggi, panjang-panjang, dan bervariatif semua. Jadi saat itu memang menjadikan itulah Indy Racing Organization itu dikenal kalau event grass tracknya dengan notabene sirkuit-sirkuitnya pasti dengan standar-standar nasional yang selalu kita gelar sampai dengan tahun 2020 kemarin itu sekali terakhir itu memang juga sangat-sangat fantastis. Kami mendapat suatu kepercayaan menggelar suatu kejuaraan yang mengkombinasikan juga kejuaraan grass track dan kejuaraan ME itu. Mulai tahun 2010 saya sudah membuat event. Tahun 2010 itu saya buat cuma 3 kali, dalam arti itu belum seri. Jadi pembelajaran setelah itu di tahun 2012 itu sudah mulai menginjak seri. Saya seri itu setiap tahunnya 6. Dari itu 6 seri, mungkin dari 2012 sampai dengan 2019, berarti 7 tahun, rata-rata 7 dikalikan 6, jadi sudah 42 event yang kami buat. Dan juga kalau istilah event drag maupun event balap motor itu tidak seintens kejuaraan grass track maupun motocross itu dari kita. Yang jelas menjadikan suatu prioritas dari Indy Racing Organizer itu memang suatu balap di Garut Tanah. Saat ini kita memang sudah merambah ke dunia motocross. Memang motivasi saya dari awal memang pengen kejuaraan balap grass track yang notabene olahraga dari olahraga lapisan menengah ke bawah. Saat itu orang beranggapan pengen mengangkat suatu kejuaraan balap grass track itu levelnya sama dengan kejuaraan motocross. Jadi memang nyatanya terbukti mungkin di tahun 2020 ini kami sekali membuat event. Kami diberikan oleh kepercayaan oleh kepolisian maupun Pemprov ini Jawa Tengah bisa menyelenggarakan suatu kegiatan event yang mana peserta grass track datang yang mengikuti saat itu peserta-peserta dari berbagai kota di Indonesia. Jadi itu menjadikan suatu tolak ukur bahwa event grass track berarti event yang kami selenggarakan ini bisa diterima dan menjadikan barometer kejuaraan grass track yang ada di Pulau Jawa, mungkin saat ini di Jawa Tengah lah. Saya tidak mau berbicara di Pulau Jawa, saya berbicara di Jawa Tengah. Saat ini memang event kami menjadikan suatu barometer dalam artian dari kemasan sirkuit itu memang dari peserta itu memang sangat-sangat menyukai dan memberikan tanggapan-tanggapan dan apresiasi yang sangat-sangat positif gitu. Yang jelas sukacitanya kita bisa dekat dengan seluruh pembalap. Kalau di balap motor saya kenal baik tapi tidak bisa
sedekat dengan pembalap-pembalap gas track. Itu yang menjadikan rasa suatu kekeluargaan itu memang betul-betul sekali. Dalam arti kalau event itu setiap saat sampai dengan saat-saat ini saya mempunyai kontak person dari pembalap-pembalap MX maupun dari penggemar-penggemar gas track maupun MX ini sangat banyak sekali, yang mana selalu menanyakan WhatsApp ke saya, menanyakan kapan ini Pak digelar eventnya Indyl Series ini dan ini menjadi pemikiran betul bagaimana ini kapan bisa pandemi ini berakhir supaya suatu kegiatan balap gas track maupun motocross ini bisa saya selenggarakan. Karena saat ini sponsor-sponsor yang mengikuti rangkaian suatu kejuaraan Indyl Series ini, setiap saat kita komunikasi selalu siap untuk mengikuti dan mensupport kegiatan ini. Lagian juga masih ada sponsor-sponsor yang mau masuk, dalam arti memberikan support, yang mana ingin sekali dan penasaran kenapa kok event Indyl Series itu diminati oleh peserta. Ada suatu pertanyaan itu yang dilontarkan ke saya, kenapa sih Pak kok eventnya Indyl Series itu bisa diminati oleh peserta? Ya saya bilang cuma kayak gitu, ya saya tetap menjaga suatu kredibilitas dari Indyl Racing Organizer, dari segi hadiah, dari segi sirkuit, dari segi penataan event, kayak feedback ke sponsor, ke pihak kedua, pihak ketiga, itu memang kita jaga, betul-betul kita jaga. Jadi sesuatu itu menurut saya dari Indyl Racing Organizer itu sesuatu yang sangat-sangat berharga dan harus saya pertahankan supaya dari pihak-pihak ketiga, sponsor, pihak kedua, pihak ketiga dari sponsor itu tetap mau memberikan support kepada suatu kejuaraan Indyl Series itu. Yang jelas saya dengan orang-orang pembuat sirkuit itu saya selalu komunikasi sangat-sangat baik. Dengan Mas Keli baik, dengan Mas Sulis saya baik, dengan Mas Mul saya baik. Saya pernah semua istilahnya berkomunikasi dan pernah membuatkan sirkuit dengan beliau-beliau itu. Tapi apapun saya tetap memberikan suatu masukan, memberikan suatu gambaran, oh ini kayak gini, kayak gini. Jadi saya tidak terus melepas, saya menyuruh beliau-beliau itu membuat, tapi saya juga ikut mengawasi dan memberikan suatu masukan-masukan kepada beliau-beliau itu. Ya, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman tim pembalap yang belum pernah merasakan kejuaraan dari Indyl Series, next kalau ada waktu, ada kesempatan, nanti jadwal setelah bulan Maret ini akan kita share, nanti bisa diatur jadwalnya. Semuanya panjenengan yang belum pernah merasakan suatu kejuaraan dari Indyl Series bisa datang mengikuti dan merasakan apapun dari segi penataan, dari segi hadiah, dari segi sirkuit, pasti akan bisa menilai dari kita. Dan juga untuk perhatian dari teman, mungkin karena mungkin dari jauh-jauh, nanti kami selama ini sampai dengan tahun 2020
2019 kemarin, kami setelah kejuaraan grand final, kami hadiah juara umum langsung kita berikan sore itu juga kita bagikan. Jadi kita memang menjaga suatu kredibilitas dari Indil Racing Organizer. Apapun menjadi komitmen kami, apapun menjadi suatu komitmen dan aturan yang sudah kita buat, dan kita pun tidak akan mau melanggar itu semua. Itu. Oke, saya terima kasih sekali kepada khususnya para pembalap, mekanik, kru, sponsor, dan seluruh penonton, para penggemar race track dan motocross di Indonesia, yang mana yang notabene kota-kota yang pernah kita singgahi, yang selalu antusias sekali untuk melihat dan menyaksikan kejuaraan yang saya gelar. Jadi tujuan kita tetap satu, memajukan olahraga race track, balap motor race track di Indonesia. Salam Indil Racing Organizer.